Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian dimanapun Ananda berada, kita akan evaluasi materi kita yang lalu, yaitu tentang pembukaan penutupan pidato. Kemudian kita lanjutkan dengan materi pertama, yaitu pidato 1. Nah, ini penting ya. Untuk kelanjutannya, jadi tidak sampai pembukaan saja, tapi juga kita lanjutkan dengan materi isi pidatonya gitu. Baik, sebelumnya Ananda akan Bapak evaluasi sound atau kiriman video Ananda sekalian ya. Yang kurang di situ adalah intonasi itu tekanan suara, naik turunnya suara ini penting. Jadi ketika Ananda bilang saudara-saudara, nah itu kan, jadi misalnya di bawah lindungan Allah yang Maha Rahman, jadi itu gelombang suara itu sangat penting untuk kita amati satu persatu gitu. Yang kedua adalah jangan Ananda sampaikan hanya dengan suara atau lisan saja, tapi ekspresikanlah dengan raut muka, dengan tangan, kemudian ekspresi wajah, khususnya mata, kemudian kerut kening, alis, ya kan? Ini penting juga supaya apa itu? Supaya yang mendengar itu paham dengan apa yang kita sampaikan, ya kan? Paham dengan apa yang kemudian senang, menyejukkan, kemudian nyambung antara kita yang berbicara dengan yang mendengarkan. Nah, itu ya. Sekarang Ananda akan Bapak tuntun untuk menyampaikan mukadimah pidato disertai dengan judul pembukaannya, judulnya, kemudian masuk ke dalam isi pidato kita, tapi tidak semuanya, hanya satu alinea di depan saja gitu ya. Nanti ini akan Bapak sharekan materinya. Baik, kita coba ya dari pantun apa kemarin itu, bunga mawar ya, tidak apa-apa. Baik, bunga mawar bunga melati, ambil sekuntum janganlah jatuh, ku ucapkan salam sepenuh hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Di bawah lindungan Allah yang Maha Rahman, kita senantiasa bersyukur padanya dan bersalawat salam untuk junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin hamba Allah, pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Hidup Selamat Bersama Al-Quran. Kaum muslimin, di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, umat ini rupanya juga dilanda kecemasan dan kegelisahan yang amat mencekam akibat globalisasi yang tidak dikendalikan dengan pesan-pesan Tuhan. Alhasil kita menuai bencana dengan munculnya generasi yang cepat putus asa, generasi yang pencemas, takut kepada fenomena alam, bimbang menghadapi ujian, dan tidak siap dengan persaingan. Di sisi lain kita temui pula generasi huru-hara, cuek, malas membaca, generasi TikTok, poker, Mobile Legend, share, kopas, tidak cinta ilmu, bahkan jauh dari Al-Quran. Jadi seperti itu kira-kira Ananda sekalian. Yang paling penting dalam penyampaian pidato itu adalah bahasa
vokal ya. Vokal itu terdiri dari suara kita, ya kan, suara kita yang syarat dengan intonasi, kemudian artikulasi. Kalau intonasi itu adalah rendah naik turunnya nada suara, kalau artikulasi itu jelas penyampaiannya, a i u e o, ya. Generasi yang pencemas, bukan begitu, generasi yang pencemas, kan, generasi yang pencemas, takut kepada fenomena alam, bimbang menghadapi ujian dan tidak siap dengan persaingan. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi setelah itu artikulasi, kemudian durasinya. Nah, penggal-penggal kata-kata itu sehingga tidak terburu-buru dan yang mendengar pun paham dengan apa yang kita sampaikan, ya. Nah, kemudian kalau pemilihan kata atau diksi itu sudah kita kemas dan boleh dikembangkan, ya, boleh dikembangkan. Seterusnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu berbentuk ekspresi, ya kan, ekspresi dari raut wajah, ya. Harus open face, banyak senyum, ya, banyak senyum. Mulai dari assalamualaikum, mulai dari pantun bahkan, misalnya bunga mawar, bunga melati. Jadi kita harus tebar senyum, kemudian kita harus tegas dalam penyampaian, ya. Bunga mawar, bunga melati, senyumnya. Kemudian setelah itu yang terpenting juga adalah mata. Mata ini jangan pelengak-pelengok ke sana sini, ya. Nah, jangan menunduk ke bawah, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah audiens kita, lihatlah siapa yang mendengarkan pembicaraan kita, ya. Nah, setelah itu yang paling penting lagi, mungkin kalau bahasa tubuhnya itu untuk yang sekarang ini hanya muka dan gerakan tangan saja, ya. Gerakan tangan itu jangan kaku, ya, tidak harus begini saja. Kita turunkan juga boleh, hanya menggunakan alis mata, kemudian tatapan mata dengan senyuman, dengan kening. Nah, jadi itu pun sudah sangat-sangat mendukung sekali, apalagi kita menguasai konsep, ya. Silakan anak-anak, Ananda hafal dulu yang sedikit ini, yang konsep yang Bapak berikan ini, kemudian Ananda cobakan. Setelah itu kirimkan videonya melalui nomor WhatsApp Bapak, ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.